Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran. Sebelum belajar, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dan insya Allah kita semua baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, hari ini kita akan belajar tentang gambar apa ini? Ya, kita akan belajar tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Tapi kita hanya belajar sekilas dari pengertian, ciri-ciri dan bagian-bagian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat untuk keperluan resmi atau formal. Surat resmi biasanya dibuat oleh lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Surat resmi bisa ditujukan kepada perorangan atau antar lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Surat resmi ditulis dengan bahasa yang resmi atau baku, dengan format dan bagian-bagian yang resmi dan formal. Selanjutnya, bagian-bagian surat resmi. Saya jelaskan sebuah contoh dari surat resmi. Bagian-bagian dari surat resmi yang pertama adalah kepala atau kop surat. Kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran surat. 5, hal atau perihal surat. Yang keenam, alamat atau nama atau orang yang dituju. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. 9, salam penutup. Dan yang terakhir adalah pembuat surat. Nah, ada 10 bagian-bagian surat resmi. Apa itu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, dan lain-lain sebagainya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Biasanya ada di paling atas sendiri dan ditulis huruf kapital. Kepala surat atau kop surat ini berisi tentang identitas nama lembaga atau instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat yang disertai dengan alamat, nomor telepon, dan logo lembaga atau instansi atau organisasi. Biasanya ada di atas sendiri ya, seperti itu contohnya. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat ini biasanya ada di pojok kanan atas, ada yang di bawah. Kita pakai yang atas. Apa itu tanggal surat? Yaitu tanggal surat ini berisi tanggal, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Dan kadang-kadang disertai tempat kota, misalnya Surabaya 13 Juli 2012. Yang ketiga, nomor surat. Apa itu nomor surat? Nomor surat adalah nomor surat berisi kode nomor urut surat, kode surat, bulan, serta tahun surat itu dibuat. Nah, ini mungkin yang masih belum jarang kalian jumpai, contohnya seperti ini. Jadi nomor surat itu yang pertama angka itu berisi nomor urut surat yang dikeluarkan, garis miring, kemudian ada ilmu, nah itu kode surat, kemudian garis miring, ada kode surat lagi sesuai dengan lembaganya, dan huruf 1 itu bulan, nama bulan di sini ditulis huruf apa itu Romawi, angka Romawi ya. Ditulis angka Romawi, kemudian tahun boleh ditulis belakangnya saja, boleh ditulis lengkap. Yang keempat, lampiran. Lampiran ini berisi tentang dokumen atau arsip atau lembaran lain yang dilampirkan untuk melengkapi surat resmi. Biasanya ada berapa lembar dilampirkan di belakang surat resmi. Yang kelima, hal atau perihal surat. Perihal surat berisi tujuan atau keperluan surat itu dibuat. Apakah surat untuk undangan, untuk pemberitahuan, untuk keputusan, atau edaran, dan lain-lain, disesuaikan dengan
tujuan atau isi dari maksud dan isi dari tujuan surat itu. Yang keenam, ada alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini berisi nama lembaga, organisasi atau instansi yang dituju. Biasanya disertakan dengan alamat juga. Tentunya di awalnya harus diisi kepada yang terhormat, ya. Kepada disingkat kepada yang terhormat, disingkat kepada YTH. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka berisi ucapan salam untuk mengawali isi surat yang akan disampaikan. Biasanya salam pembuka ini berisi ucapan dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat ini adalah yang paling penting karena di situ isi surat itu mencerminkan apa sih isi tujuan maksud surat itu dibuat. Kalau kegiatan, kapan sih kegiatannya? Nah, itu. Dan isi surat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ini berisi maksud tujuan surat itu dibuat. Dan ada 3. Yang pertama yaitu yang paling atas sendiri adalah paragraf pembuka isi. Nah, jadi ada pembukanya dalam rangka memperingati mengundang ini untuk melaksanakan kegiatan pada itu pembuka. Yang selanjutnya yaitu paragraf inti dari isi. Nah, itu acara apa, kegiatan di mana, apa yang ingin disampaikan di mana, itu isi intinya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penutup isi, yaitu berisi demikian atas perhatian kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, seperti itu. Paragraf penutup. Ketiga-tiganya ini bagian dari isi surat. Bagian surat resmi yang lain yaitu 9, salam penutup. Salam penutup itu berisi ucapan salam untuk mengakhiri surat yang disampaikan. Salam penutup biasanya berupa ucapan permohonan maaf atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian surat yang terakhir yaitu pembuat surat. Nah, ini harus ada. Apa isinya? Pembuat surat berisi nama terang pembuat surat. Biasanya itu kepala lembaga atau instansi, kepala organisasi, kepala sekolah, kepala perusahaan, yang dilengkapi dengan gelar, tanda tangan, harus ada tanda tangannya, dan harus ada stempel dari lembaga itu. Surat tidak resmi. Surat tidak resmi adalah surat yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Surat tidak resmi biasanya dibuat oleh perorangan dengan keperluan pertemanan atau persaudaraan. Surat tidak resmi hanya ditujukan kepada perorangan seperti teman atau keluarga. Surat tidak resmi ditulis dengan bahasa tidak baku, dengan format yang tidak formal atau tidak resmi. Bagian-bagian surat tidak resmi. Nah, ini salah satu contoh surat tidak resmi. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama ada tanggal, tempat, dan tanggal surat. Yang kedua ada nama dan tempat tujuan surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang keenam ada salam penutup. Dan yang terakhir ada pembuat surat. Bagian surat yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Contohnya, Brebes 23 September 2014. Perhatikan penulisannya, nama kota, koma, tanggal, nama bulan, kemudian tahun. Tanggal surat berisi tanggal, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Kadang-kadang disertakan tempat kotanya.
Bagian surat tidak resmi yang kedua yaitu nama dan tempat tujuan surat. Contohnya, nama ditujukan untuk Jaka Satria di Melbourne, yang berisi nama seseorang serta tempat tinggalnya sebagai tujuan surat. Bagian surat tidak resmi yang ketiga adalah salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan hormat. Tapi itu kalau surat ini tidak mau. Kalau sama teman biasanya Assalamualaikum, I love you, here, untuk sahabatku, untuk sahabatmu, dari sahabatmu. Salam pembuka apa itu? Berisi ucapan salam untuk mengawali isi yang akan disampaikan. Salam pembuka bisa ucapan dengan hormat atau Assalamualaikum. Di bagian surat yang selanjutnya, surat tidak resmi yang keempat, isi surat. Isi surat ini adalah inti dari surat, yang berisi isi atau maksud tujuan surat itu dibuat. Untuk apa tujuan surat itu dibuat? Ada di isi, dan isi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu paragraf pembuka, yang kedua paragraf inti, yang ketiga adalah paragraf penutup. Jadi isi surat itu ada pembuka, inti dari isi, dan bagian surat tidak resmi yang selanjutnya adalah salam penutup. Ini tertulis contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri surat yang disampaikan. Salam penutup bisa ucapan permohonan maaf, assalamualaikum, atau salam kangen, atau apa dan lain. Bagian surat tidak resmi yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembuat surat. Di situ harus tertulis namanya pembuat surat. Kalau yang surat resmi boleh nama lengkap, boleh nama panggilan, atau nama akrab. Ya, tidak dengan surat resmi. Surat resmi harus nama lengkap, gelar, terus tanda tangan, stempel. Kalau surat tidak resmi boleh tidak ditanda tangan. Yang penting harus ada namanya. Stempel, tanda tangan itu tidak usah, yang penting nama. Ya, itu berisi nama pembuat surat. Kalau surat tidak resmi itu lebih sederhana. Memahami perbedaan dari surat resmi dan surat tidak resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.